Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat Diskom Info Morowali Utara. Kali ini kami hadir kembali untuk podcast dari Dinas Kominfo Morowali Utara. Dan kali ini secara spesial ya, di tahun 2025 ini perdana kami kembali, kemudian akan membuat saluran podcast kami. Dan kali ini bersama saya tokoh perempuan yang menjadi kebanggaan, yang menjadi kecintaan dari masyarakat Morowali Utara. Ya, beliau pertanggal 1 Oktober 2024 dilantik menjadi anggota DPD Republik Indonesia dengan suara tertinggi. Beliau pun juga adalah ketua tim penggerak PKK Kabupaten Morowali Utara yang juga sebagai istri dari Bupati Morowali Utara yang menjabat di periode kedua untuk 2025-2030. Bersama saya sudah hadir Ibu Febrianti, HDJHI, SSI, APT. Shalom Ibu. Shalom. Dan selamat siang Ibu. Shalom, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, sahabat Diskom Info, salut. Ya. Begini Bu ya kita ya. Salut ya. Kamera Ibu program di sebelah sini nih Bu. Iya, salut buat program yang baru. Baik, terima kasih. Ibu bagaimana? Ini membagi waktu. Saya sebelumnya ke terpilihnya Ibu sebagai anggota DPD. Selamat dulu Ibu. Ya. Saya terima kasih banyak Pak Julius. Ini walaupun sudah berapa bulan Ibu menjadi anggota senator, tapi tidak terlambat kami mengucapkan selamat sekali lagi 1 Oktober 2024 dengan suara tertinggi. Gimana menjadi perasaan Ibu, kebanggaan Ibu terpilih pada saat itu dan setelah dilantik? Saya jujur itu anugerah. Itu mujizat, miracle buat saya karena saya tidak pernah menyangka. Karena jujur saya dari latar belakang seorang perempuan ibu rumah tangga, tidak ada basic organisasi apapun. Kecuali ketika Bapak dilantik menjadi Bupati Morowali Utara, otomatis sebagai menjadi ketua tim penggerak PKK, disitulah saya belajar berorganisasi. Dan saya dipaksa masuk ke politik. Itu hal yang baru buat saya. Saya tidak pernah menyangka untuk bisa menjadi seorang DPD RI. Karena dengan segala keterbatasan waktu saya, hanya bisa 1 bulan terakhir untuk bisa kampanye. Masa kampanye minim, baliho juga nanti last minute baru ada. Tetapi itu semua hanya berkat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa lewat tangan orang-orang baik yang membantu saya sehingga saya bisa mendapatkan mujizat yang luar biasa, berhasil duduk menjadi anggota DPD RI dengan perolehan suara terbanyak. Baik, suara terbanyak. Saya tidak pernah membayangkan itu. Tapi ada passion sebelumnya Ibu. Artinya ini siapa sih sebenarnya yang mendorong Ibu untuk menjadi anggota senator pada saat itu? Sebenarnya tokoh yang mendorong saya untuk bisa menjadi seorang saya seperti ini adalah suami saya. Bapak dan sendiri. Dia adalah mentor saya. Dan Bapak kan sebelumnya juga pernah menjabat menjadi anggota Dewan Bu ya. Baik. Dan telah terpilih dengan suara terbanyak untuk Sulawesi Tengah. 7 bulan Ibu ya. 7 Sekarang bulan. duduk di bangku senator. Apa yang sudah menjadi tugas Ibu dan yang sudah Ibu kerjakan selama 7 bulan ini Bu di Dewan sana Bu? Kembali ke basic kita sebagai sebelum kita bercerita, DPD RI itu kadangkala kan antara ada dan tiada. Masyarakat kadangkala bingung. Apa sih DPD RI? Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kita merupakan utusan daerah. Satu provinsi itu hanya ada 4 anggota. Nah, DPD RI itu tugasnya berbeda dengan DPR RI. DPD RI itu hanya melakukan pengawasan dan mengusulkan pembuatan undang-undang. Dan menjadi perpanjangan tangan antara daerah dan pemerintah pusat. Dan itulah yang sekarang ini selama 7 bulan ini saya lakukan. Contohnya menyuarakan bagaimana tenaga kerja yang ada di Morowali Utara, lebih umumnya di Sulawesi Tengah. Karena kita tahu industrialisasi ini luar biasa. Khususnya Morowali Utara. Khususnya Morowali Utara. Dia naik dari pertumbuhan ekonomi yang mungkin tidak terhitung menjadi pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi se-Indonesia. Akan tetapi kita bagaikan tikus yang mati di lumbung padi. Kita untuk masukkan 1 orang saja kerja di perusahaan itu susah sekali. Dan itu harus disuarakan di pusat. Contohnya kemarin PLN juga, itu saya bersuara. Viral videonya Ibu. Walaupun mungkin saya tidak, istilahnya orang tidak perlu tahu apa yang saya lakukan. Ketika terjadi demo di depan Rujak, itu otomatis pagi-pagi malamnya
Malamnya saya langsung dapat kabar, Ya. saya langsung dapat WA, saya langsung telepon di Rut PLN. Oke. Di Rut PLN baru merespon jam 10 pagi. Besoknya kemudian langsung saya ditelepon dengan di Rut Sulutenggo, di Rut PLN Sulutenggo. Mereka menjelaskan semua titik masalahnya. Dan sebenarnya itulah power seorang anggota DPD RI. Oke, anggota DPD Jadi, khususnya. iya. Kenapa? Karena kita mempunyai pejabat setingkat menteri, Ya. makanya suara kita agak didengarkan di sana. Baik. Makanya saya selalu bilang, manfaatkanlah saya Iya, sebagai perwakilan kita yang ada di Sulawesi Tengah. Oke. Karena Ibu, ya silakan dilanjutkan. Sudah. Baik, Ibu, kalau kita melihat ini beberapa video viral Ibu yang Yaps. kemudian banyak di-share oleh warga Morowali Utara, termasuk ketika Ibu menyuarakan tentang kasus sering matinya lampu begitu Bu ya, Ya. atau listrik di PLN di Morowali Utara. Kemudian tadi hilirisasi industri Bu yang melibatkan tenaga kerja yang banyak karena kita di pertumbuhan ekonomi kedua begitu. Iya. Apa yang sebenarnya menjadi esensi dari dua ataupun dari berbagai kegiatan Ibu menyuarakan hal-hal substansi di Morowali Utara begitu Ibu? Kenapa yang jadi esensinya itu karena masalahnya kadangkala Kita bicara mati lampu dulu Iya, pertama mungkin Bu. mati lampu. Kadangkala kemarin ketika saya sesudah rapat dengan PLN, sebenarnya PLN itu kan di Rut PLN itu dipanggil bukan dalam rangka menyoroti mati-mati lampu. Oke. Jadi di Rut PLN itu sebenarnya kemarin tujuannya datang ke Komite 2 itu, karena saya berada di Komite 2, itu khususnya hanya untuk hilirisasi. Ya. Ya, bagaimana PLN sebagai supply energi dalam hilirisasi Ya. yang ada terjadi di Indonesia. Nah, akan tetapi saya memanfaatkan momen itu untuk menyuarakan. Karena kenapa? Kadangkala orang-orang di pusat tidak pernah tahu apa yang terjadi di daerah kecil ini. Sama seperti kemarin terakhir, waktu Pertamina. Itu saya sempat suarakan, Pak, jangan samakan, selalu kan orang pusat itu melihat dengan kacamata yang ada kacamata Jawa. Jawa tidak pernah mati lampu, Pak. Betul. Jawa tidak pernah antri solar. Ya. Jawa tidak pernah mengemis-mengemis ke perusahaan untuk dapat tenaga kerja. Karena Jawa ini biasa kadang-kadang Iya. sentrisnya pemerintah. Bu, Jawa ya? kan sentris pemerintah. Ketika pemerintah melihat pembangunan, Jawa. yang dilihat adalah Jawa. Iya. Bapak tidak pernah melihat area Indonesia bagian timur yang masih keterbelakang luar biasa. Sama kemarin ketika saya berbicara dengan Kementerian PU, saya bilang, Pak, kalau bisa tolong anggaran PU itu jangan dipotong. Kenapa? Iya. Karena ketika kami Morowali Utara itu dari 95 miliar nol. Artinya apa? Kita tidak bisa membangun infrastruktur sama sekali. Padahal infrastruktur ini sangat penting. Padahal kasihan. Saya bilang yang kita harus utamakan adalah infrastruktur ke sekolah, ke rumah sakit, ke pusat pendidikan dan kesehatan. Iya. Kenapa? Karena masih banyak di daerah Salubiro sana. Mereka harus ditandu untuk bisa sampai ke pusat kesehatan. Padahal mereka juga warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di negara ini. Kemudian Ibu, apa yang menjadi solusi untuk PLN kali ini, Bu? Solusi dari ketika PLN, Ibu menyuarakan ini begitu masif sekali begitu, Bu. akhirnya sekarang mereka bisa terbuka dengan itu, dan saya berusaha nanti mungkin kembali ini saya akan adakan pertemuan khusus dengan Direktur PLN untuk bisa bagaimana mengantisipasi dengan cepat masalah yang terjadi di Morut ini. Kita kaya. Betul. Masa masyarakat tidak mau tahu dengan problem yang terjadi di PLN? Tetapi masyarakat tahu PAD kita besar. Daerah kita besar. Tapi mereka tidak mau tahu dengan PLN. Kemarin saya tanya, untuk masalah SUTT sudah selesai belum? Sudah. Ini berbicara SUTT, Bu ya? Ya, sudah. SUTT sudah selesai. Gardu induk di Kondale sudah selesai. Oke. Sebenarnya yang menjadi masalah adalah sekarang antara pihak Bukaka dan pihak PLN. Baik. Jadi ini butuh negosiasi. Jadi pihak intern dari mereka. Komunikasi akan dibangun terus, Ibu? Komunikasi akan dibangun terus, dan saya juga akan berusaha untuk kalau memang seandainya saya bilang ke mereka, tolong disampaikan apa peran pemerintah yang bisa kami kerjakan. Saya akan bantu follow up. Kalaupun pemerintah tidak mampu menyanggupi, kalau masalah jaringan, kami bisa sama-sama kerjasama. Kami dengan Pol PP kami, dengan desa, bahkan dengan TNI Polri, kami bisa melakukan kerja sama-sama. Kolaborasi. Kolaborasi.
Kalaupun butuh apa silakan. Yang penting, tapi kolaborasi tidak akan terjadi ketika kita tidak ngomong. Baik, baik. Berarti kolaborasi dan komunikasi menjadi penting sekali, Bu. Iya. Oke. Kemudian masalah tenaga kerja, Ibu. Ini seperti apa Ibu soroti saat ini? Saya soroti tenaga kerja kenapa? Karena saya mendengar beberapa isu, bukan bahkan isu. Saya sudah mendapatinya di lapangan. Masyarakat kita yang notabene punya, kita orang asli Morowali Utara. Tapi ketika kita masukkan berkas ke sana, itu dipimpong sama perusahaan-perusahaan. Oke. Dan ternyata ada udang di balik batu. Iya, iya. Mereka mau supaya ada upeti dulu dibayar, baru bisa. Harus ada nilai ekonominya gitu, Bu ya. Itu yang membuat masyarakat kita akhirnya kenapa lebih banyak orang luar ada Kerja di sini. Oke. Padahal yang punya hak, saya bilang ke perusahaan, Pak, ketika Bapak mengutamakan, tentunya kita tidak terlepas dengan skill, dengan kebutuhan, kompetensinya. Silakan Bapak saring. Tenaga yang berskill, tenaga yang tidak punya skill, silakan Bapak saring. Kami sesuai aturan, tetapi tolong prioritaskan masyarakat kami. Apa keuntungannya buat perusahaan? Ketika Bapak memprioritaskan masyarakat kami, mereka akan menjaga perusahaan Bapak. Karena mereka lah yang punya daerah ini dan merasa memiliki perusahaan terhadap itu akan baik, sehingga keamanan dalam perusahaan itu lebih baik. Baik. Ibu melihat memang Morowali Utara dengan pertumbuhan ekonomi kedua yang terbesar, kemudian didukung nanti dengan kearifan lokal, banyak tenaga kerja lokal yang kemudian akan hidup di sini, itu sebenarnya akan membuat Morowali Utara bisa semakin besar begitu, Ibu? Ya, Morowali Utara ini daerah yang luar biasa sekali, daerah yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa? Karena sumber daya alam. Kita ada nikel, kita ada gas. Kemarin saya rapat dengan Pertamina. Dirut Pertamina bilang 2 sumur gas itu yang terbesar ada di sini. Ada di Mamo Salato yang baru ditemukan. Sumur Tedong. Baik. Klien kita kan di SCS, Bu ya, yang selalu diusung Bapak dari periode pertama sebagai Bupati. Sehat, cerdas, sejahtera. Ini kalau kita korelasikan dengan apa yang menjadi tanggung jawab Ibu sebagai anggota Dewan, apakah memang Ibu punya peran penting juga nanti, Bu, untuk menghidupkan Morowali Utara yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera begitu? Punyalah, kita butuh kolaborasi. Tidak mungkin suatu daerah akan mencapai visi misinya ketika tidak ada kolaborasi dengan legislator, dengan pemerintahan pusat, itu tidak akan mungkin. Karena itu dibutuhkan berjenjang. Ketika kita punya wakil-wakil misalnya dari provinsi, pusat, itu akan lebih luar biasa. Contoh kecilnya, apa ini kemarin contoh kecil, Ibu? Saya di DPD punya alat kelengkapan juga yang namanya, saya sebagai anggota alat kelengkapan di Badan Akuntabilitas Publik. Itu salah satunya menampung masalah dari masyarakat ataupun pemerintahan, kemudian kami memanggil pihak-pihak terkait. Masalah PTPN ini sudah lama sekali, tidak pernah ada jalan keluar. Akhirnya saya mengusulkan kepada Pak Bupati kalau bisa masuk aduan ke DPD, kemudian saya memfollow up. Nah di DPD lah kemarin, alhamdulillah puji Tuhan kemarin pada beberapa hari yang lalu DPD sudah berhasil memediasi, langsung mempertemukan pihak pemerintah Kabupaten Morowali Utara dengan BUMN, dengan keuangan, Dirjen Keuangan, dengan PTPN Pusat yang merupakan atasan dari SPN, kemudian dengan Kementerian Pertanian, dalam hal ini Dirjen Perkebunan. Akhirnya itu bisa ketemu dalam satu wadah. Dan akhirnya mereka bisa tahu, tidak baku lempar-lempar. Ketika kita yang datang ke sendiri, itulah gunanya ada keterwakilan kita di pusat. Baik. Dan Ibu sedang menjalani itu. Dan saya sedang menjalani itu. Dan saya selalu, ketika saya ada rapat dengan ini, saya pasti akan info ke Pak Bupati, apa kira-kira yang bisa saya harus bantu untuk itu. Baik. Ibu, tentunya kami berharap keterwakilan Ibu di anggota Dewan DPD khususnya ini bisa membantu Morowali Utara. Baik. Bukan untuk Morowali Utara juga, untuk tetapi khususnya lebih umumnya Sulawesi Tengah. Karena Sulawesi Tengah, Bu ya. Karena sekarang saya bukan milik Morowali Utara, tapi milik masyarakat Sulawesi Tengah. Baik. Ibu, saya pindah kemudian ini sebagai peran Ibu menjadi ketua tim penggerak PKK untuk periode kedua. Selamat Pak Bupati terpilih lagi, Pak Dr. Delis. Bagaimana kira-kira menjalani peran sebagai Ketua TPPKK di 2025 hingga 2030 ini? Ketua TPPKK bagian yang tidak bisa terpisahkan. Kan banyak yang tanya ke saya. Waktu-waktunya itu termasuk gimana Ibu? Ketika Ibu terpilih sebagai DPD, adakah yang menggantikan? Saya bilang tidak bisa, karena itu jabatan yang melekat.
Artinya walaupun saya sebagai seorang anggota dewan, saya bisa, tapi justru lebih bagus lagi. Kenapa? Dengan kekuatan saya sebagai anggota DPD, saya bisa membawa PKK ini lebih baik. Kenapa? Dengan program-program yang ada di pusat, kita bisa turunkan untuk lebih membuat PKK ini lebih inovatif dan lebih bagus lagi. Lebih hidup lagi. Iya. Ya. Dan Ibu juga akan siap menjalani tanggung jawab 5 tahun ke depan. Siap lah. Jadi sekarang belanga saya ada 3, Pak. Apa saja itu, Ibu? Belanga yang ada di Morut sebagai tugas saya untuk menunaikan tugas saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, dan sebagai ketua tim penggerak PKK. Belanga saya ada di Makassar juga, karena anak saya masih ada di Makassar 1, dan yang ketiga di Jakarta. Karena sebagai tugas saya sebagai seorang anggota DPD dan anak saya juga ada 2 di sana. Baik, Ibu. Ini yang menarik, Ibu. Viral ya, bukan viral. Isu yang lagi hangat sekarang adalah efisiensi anggaran, Ibu. Ya. Bagaimana seorang Ibu Febrianti melihat efisiensi ini dari kacamata senator dan ketua TPPKK dan juga istri dari Bupati, Ibu? Perlukah memang efisiensi ini dilakukan dan apa yang menjadi antisipasi kita bersama, Ibu? Efisiensi anggaran itu ketika saya setuju dengan efisiensi anggaran karena program Pak Prabowo untuk meningkatkan bagaimana menurunkan angka stunting, memberikan nilai gizi yang baik, makanan bergizi gratis, makanan bergizi yang baik untuk semua anak-anak bahkan lansia. Itu luar biasa sekali karena hal yang inovatif. Akan tetapi kalau bisa melihat dari kacamata saya, anggaran-anggaran yang diefisiensikan itu kalau bisa jangan dari kementerian-kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya kesehatan, infrastruktur, pendidikan mungkin. Karena ini kan touching-nya memang ke masyarakat. Iya, karena bagaimana kita mau membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan sejahtera ketika pendidikan tidak baik, ketika akses mereka ke ibu kota, akses mereka ke sekolah, akses mereka ke tempat-tempat kesehatan susah, tidak ada akses. Pendidikan juga, kesehatan juga. Tetapi kan program Pak Prabowo untuk meningkatkan kesehatan dan pendidikan. Berarti setuju saja dengan efisiensi ini, Bu? Setuju selama efisiensi itu digunakan untuk hal-hal yang membangun untuk kemaslahatan umat. Baik. Ya. Dan dari kita udah siap Morowali Utara, Ibu? Morowali Utara kalau terakhir kemarin saya dengar Pak Bupati, beliau tidak akan memotong anggaran untuk anggaran infrastruktur, tetap program-program semua tetap harus dilakukan. Bahkan bantuan BKK 300 juta per desa itu tetap dilakukan, menjadi prioritas karena Bapak. menjadi prioritas Bapak, dan dana yang akan dipotong adalah dari perjalanan dinas, uang makan minum. Harus siap itu, dan harus siap karena istilahnya yang dulunya mungkin ketika berangkat butuh 10 orang, kita bisa efisiensikan 2 orang. Kenapa? Atau bisa mungkin memanfaatkan kami secara pribadi untuk jadi istilahnya jadi kurir mereka, jadi lebih efisiensi lagi. Lebih efisiensi. Tapi ini terutama efisiensi untuk perjalanan dinas, kemudian makan minum tapi hal-hal yang bersifat substansi tetap harus dalam koridornya. Untuk masyarakat tidak ada. Baik. Yang hanya untuk yang bersifat individual yang baik. Ibu, menjadi keterwakilan perempuan tentunya menjadi kebanggaan untuk Ibu mewakili Sulawesi Tengah, kemudian menjabat juga menjadi ketua TPPKK selama 5 tahun. Ini bagi-bagi waktunya bagaimana ini, Bu? Karir harus diutamakan, menjadi anggota dewan penting. Anak-anak juga kebanyakan di Makassar, Bapak di Morowali Utara. Ini gimana, Ibu? Kemudian harus bagi-bagi peran seorang ibu begitu. Itulah talentanya seorang perempuan. Multi talent, Bu, ya? Ya, perempuan itu makhluk yang paling luar biasa. Ya. Coba saya tanya Pak Joko. Makhluk Tuhan yang paling luar biasa. Bisa tidak memikirkan dalam satu waktu memikirkan beberapa hal. Contohnya saya sementara memasak, logika, Bu, ya? Sementara masak saya harus pikir suami saya sudah makan belum. Sementara saya rapat suami saya sudah makan belum. Anak saya sudah belajar belum. Anak saya sudah dijemput belum. Bagaimana nilai-nilai mereka juga? Gitu. Bagaimana nilai-nilai mereka? Bagi saya, untuk membagi waktu, saya harus selalu ada di mana mereka membutuhkan. Walaupun mungkin kami hanya lewat online,
Dan ketika ada waktu yang berkualitas, waktu saya dengan mereka, saya akan memberikan kualitas yang luar biasa. Baik. Quality time menurut Ibu seperti apa, Ibu? Quality time menurut saya adalah memberikan segala apa yang mereka mau, apa kebutuhan mereka, apa kesenangan mereka, lebih memberikan ke mereka. Saya pernah tanya ke Ibu, salah satu yang menjadi kecintaan Ibu adalah ketika bisa memasakkan masak sendiri untuk Bapak. Saat itu di salah satu televisi begitu Ibu pernah menjawabnya. Nah ini kan udah jauh-jauhan ini Ibu. Sempat memasak untuk Bapak juga nih Bu? Ya sempat lah, kalau saya di sini kalau pasti lagi ketemu saya Bapak. masuk. Kalau lagi saya pokoknya kalau lagi ada di Morowali Utara, saya bukan lagi memasak buat Bapak, tapi memasak buat masyarakat. Baik. Melihat Bapak terpilih lagi Ibu, ini gimana kemudian support dari seorang, saya tidak bicara Ibu sebagai anggota dewan, tapi bicara sebagai seorang istri wanita. Saya sebagai seorang istri, mungkin pandangan saya sebagai seorang istri, saya tidak tahu istri-istri yang lain. Saya selalu berusaha menjadi garda terdepan dalam buat suami saya, apapun langkahnya itu. Karena saya harus jadi, mau dia dalam keadaan terperosok atau dia dalam keadaan baik atau buruk, saya harus jadi garda terdepan yang selalu jadi supporter utama buat dia. Jadi apapun yang dia lakukan, saya selalu mendukung dia. Baik. Karena keluarga adalah garda terdepan. Keluarga adalah garda terdepan. Rumah yang paling indah itu adalah keluarga Ibu ya. Iya. Baik, Ibu yang terakhir tentunya peran Ibu, kontribusi Ibu selama menjadi anggota dewan dan akan mendampingi Bapak juga 5 tahun ke depan. Apa kira-kira yang ingin Ibu capai begitu selain SCS bersama Bapak, dan apalagi begitu Bu PR yang harus dikerjakan bersama untuk masyarakat Morowali Utara? Cita-cita saya adalah saya menjadi keterwakilan saya di DPD RI ini bukan hanya sebagai ada PIN di dada kami, PIN Garuda dada kami, tetapi PIN itu jadi tanggung jawab buat kami sehingga ketika kami berbicara, ketika kami bergerak, ketika kami melakukan sesuatu selalu punya manfaat buat orang lain. Sehingga lewat hidup kami bisa mengubah. Karena saya dipilih bukan karena uang, saya dipilih hanya karena memang betul-betul blessing. Blessing, berkat. Dan Ibu akan diberkati untuk memberkati yang lain. Jadi visi saya adalah melalui hidup saya bisa memberkati orang. Amin. Entah itu dalam bentuk saya sebagai jabatan saya, dalam bentuk apa yang sudah dipercayakan kepada saya bisa pakai itu buat membantu orang lain. Buat membantu orang lain. Yang terakhir, Ibu, paling terakhir, kata-kata hari ini Ibu, untuk kita semuanya Ibu. Kata-kata hari ini. Kata-kata cinta hari ini. Kata-kata hari ini, tetap tersenyum. Apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah. Baik. Orang lain tidak perlu tahu apa yang kita lakukan, tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Karena itu jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangannya dulu. Sahabat Diskominfo, menarik sekali perbincangan singkat bersama Ibu Febrianti, DJHI, SIC FPT, dan Ibu menjadi anggota DPD, dan juga menjadi ketua TPPKK, dan juga menjabat sebagai ibu, sebagai wanita. Ini yang paling penting, karena Ibu adalah garda terdepan gitu, atau keluarga adalah garda terdepan dari suatu hubungan. Terima kasih Ibu untuk waktunya Ibu Pak Julianus. Selalu sukses Ibu. Selalu. Selalu sukses Ibu menjabat dan menjalani semuanya ini. Terima kasih, dan saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Diskominfo Morowali Utara.